Maraknya praktik judi online tidak terlepas dari peranan sejumlah selebritas yang mempromosikan. Ya, sederet tragedi memilukan terjadi akibat kekejaman candu judi online. Korbannya pun tak main-main. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan tegas terkait maraknya judi online. Terlebih kasus judol telah menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni Komdigi. Beberapa waktu terakhir banyak berita yang bikin kita terkejut. Judi online kini tak hanya mengincar orang dewasa, tapi juga anak-anak. Bahkan, pelajar seperti kita pun jadi sasarannya. Game yang kelihatannya seru, ternyata bisa jadi perangkap. Awalnya main iseng, lama-lama kecanduan. Uang habis, otak stres, masa depan rusak. Teman-teman, ini bukan cuma masalah orang lain, tapi ini tentang kita juga. Judi online sekarang masuk lewat HP, lewat game, bahkan lewat chat yang kita nggak kenal. Makanya kita harus pintar dan hati-hati, jangan sampai tertipu, apalagi terjebak. Supaya kita lebih paham, yuk kita sama-sama nonton video dari Cerdas Berkarakter Kemendikdasmen Republik Indonesia. Video ini bantu kita mengenali bahaya judi online dan gimana cara menjauhinya. Yuk, simak baik-baik ya. Gio sedang punya masalah besar. Dia belakangan jadi pemurung dan lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar bersama handphonenya ketimbang berkumpul atau sekedar ngobrol dengan keluarga. Nafsu makannya juga menurun dan badannya makin lama makin kurus. Wajahnya tidak cerah dan terlihat kurang tidur. Semangat belajarnya di sekolah menurun, sehingga prestasi akademiknya juga memburuk. Selidik punya selidik, ternyata semua ini bersumber dari satu masalah, judi online. Ya, Gio kecanduan judi online. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan tentunya juga uang yang tidak sedikit untuk bermain judi online. Karena uang sakunya sudah habis untuk bermain, Gio akhirnya meminjam uang pada teman-temannya. Hutangnya makin lama makin menumpuk, dan Gio makin lama makin terpuruk keadaannya. Walau menderita depresi berat karena terjerat hutang, namun Gio masih tetap tidak bisa lepas dari kecanduannya bermain judi online. Dampak buruk judi online sudah cukup jelas seperti yang kita lihat terjadi pada Gio. Masa depan terancam rusak karena terjebak dalam lingkaran judi online yang mengakibatkan turunnya prestasi akademik dan hilangnya semangat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan. Kesehatan mental dan emosional juga terancam karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Dan kecanduan judi online juga bisa merusak hubungan sosial dengan teman dan keluarga. Akibatnya, korban judi online bisa terisolasi dan terpisah dari pergaulan sehingga semakin memperburuk kondisi mereka. Korban judi online juga bisa terkena dampak jangka panjang yang mempengaruhi masa depan mereka. Jika mereka terjerat pinjaman atau kredit macet akibat judi online, ini akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, yang nantinya akan mempengaruhi kredibilitas mereka saat berurusan dengan perbankan di masa depan dan saat melamar pekerjaan. Umumnya, korban judi online seperti Gio awalnya cuma iseng atau coba-coba. Di awal bermain, mereka sering mendapat kesempatan menang, sehingga lama-lama mereka jadi ketagihan bermain karena ingin memenangkan jumlah yang lebih besar lagi. Permainan judi online juga memanfaatkan sifat dasar manusia, terutama anak-anak dan remaja yang tidak mau kalah. Sehingga, permainan judi online berubah menjadi semacam tantangan bagi mereka yang harus mereka menangkan. Kamu mungkin punya teman seperti Gio. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, di tahun 2023
ada sekitar 15,5 juta penduduk Indonesia yang aktif berjudi secara daring. Data lain menunjukkan bahwa sebagian besar korban judi online atau 84,2% adalah kelompok produktif usia 17 sampai 35 tahun, di mana lebih dari setengahnya berusia di bawah 25 tahun. Selain itu, sebagian besar pelaku judi online juga berasal dari kelompok menengah ke bawah atau 79,3%. Semua data ini menunjukkan bahwa negara kita sudah mengalami kondisi darurat judi online yang harus segera diatasi. Pemerintah sebetulnya telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo telah melakukan pemutusan akses berbagai situs atau menurunkan banyak konten yang bermuatan judi. Dari tahun 2018 hingga bulan September 2023, Kemkominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan takedown terhadap 938.106 konten judi online yang tersebar pada berbagai situs, platform sharing konten, dan media sosial. Kemkominfo juga menghapus konten-konten bermuatan judi yang menyusupi situs milik pemerintah dan memblokir rekening-rekening bank yang memfasilitasi kegiatan judi online. Antara bulan Januari 2022 sampai dengan September 2023, penghapusan telah dilakukan terhadap konten judi yang menyusup pada 9.052 situs pemerintahan. Namun, upaya-upaya ini belum cukup. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan. Orang tua perlu mendidik anak-anak mereka terkait bahaya judi online. Para pendidik harus menyediakan informasi yang akurat dengan mendukung data yang valid tentang konsekuensi judi online bagi pelajar. Para pelajar harus selalu mengandalkan kemampuan berpikir dan bernalar kritis, yang merupakan ciri-ciri profil pelajar Pancasila untuk mewaspadai bahaya di balik judi online dan menghindarinya. Mereka harus jeli mengidentifikasi ciri-ciri judi online supaya jangan sampai terjebak. Contohnya, judi online berkedok game online yang ternyata menggunakan mata uang resmi seperti rupiah dalam transaksi di dalam game. Mereka juga harus berperan sebagai agen perubahan di dalam komunitas mereka sendiri dan mengedukasi teman-teman mereka untuk mengambil sikap yang sama. Jadi, mari kita semua bergerak bersama untuk menanggulangi masalah judi online. Mari gunakan media sosial dan teknologi internet dengan bijak dan untuk hal-hal yang bersifat positif. Dan mari kita semua secara tegas dan bersama-sama mengatakan stop judi online. Gimana teman-teman? Udah makin paham kan? Intinya, judi online itu bukan mainan, itu racun. Bisa merusak hidup. Kalau ada game yang nyuruh transfer uang, klik link aneh, atau ngajak taruhan, langsung jauhi. Jangan diladeni. Kalau bingung, tanya ke guru, ke kakak, atau orang tua. Dan jangan lupa, kita isi hari-hari kita dengan hal positif. Belajar, berkarya, bantu orang tua, dan main yang sehat. Kita semua bisa jadi generasi hebat yang bebas dari judi online. Yuk bareng-bareng kita jaga diri, jaga teman, dan jaga sekolah kita. SLB ABC TPA 5 Sidomekar, anti judi online.